Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, tentu untuk hari ini saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun tentunya dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan tentunya Tuhan menambahkan berkat-Nya bagi saudara semua. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih sakit, dalam keadaan sakit hingga hari ini. Baik yang dirawat di rumah dan juga yang dirawat di rumah sakit. Doa kami agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan agar kiranya boleh kembali melaksanakan segala kegiatan seperti sedia kalanya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita, renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita dalam satu momen menyadari apa yang kita lakukan adalah hal yang tentunya di luar daripada kehendak Allah? Apa yang kita berbuat, kita pahami adalah sesuatu yang tentunya bertentangan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyadari hal itu, ada sebuah perasaan rasa bersalah. Ada sebuah perasaan bahwa kita sudah melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki dan merasakan dalam kehidupan kita akibat dari perbuatan itu kita memiliki hubungan yang berjarak karena perbuatan yang sudah kita perbuat salah di hadapan Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel saat mendengarkan kitab Taurat yang dibacakan. Mereka menangis, dan mereka menangis karena mengingat atau menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan menimbulkan dosa-dosa bagi diri mereka sendiri. Tetapi ada hal yang berbeda dalam konteks nats ini. Dalam merespon apa yang dilakukan oleh umat itu, secara khusus kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah bangsa itu mereka mengalami sebuah kesedihan dan mereka juga menyesali apa yang sudah mereka perbuat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi Esra dan Nehemia justru berkata di balik daripada apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka bayangkan. Justru Esra dan Nehemia berkata, janganlah bersusah hati. Perkataan ini bukan merujuk kepada apa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan yang tidak serius. Atau apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang kecil. Sehingga kesalahan, perbuatan yang mereka lakukan tidak dianggap serius. Tetapi dalam konteks ini, Esra dan Nehemia ingin mengingatkan kepada bangsa itu bahwa apapun yang mereka sudah lakukan, ketika firman Tuhan dibacakan atau diperdengarkan kepada mereka, mereka bukan hanya diharapkan menimbulkan sebuah rasa penyesalan, tetapi hendaklah jauh lebih dalam lagi atau jauh lagi untuk melangkah, yaitu memahami bahwa sesungguhnya betapa berartinya
setiap momen, setiap perjalanan, setiap apa yang mereka lakukan. Sehingga bukan hanya sekedar penyesalan, bukan hanya sekedar pertobatan, tetapi Ezra dan juga Nehemia ingin mengajak kepada bangsa itu bahwa Tuhan ingin mereka melangkah lebih dalam lagi dari hanya sekedar sebuah penyesalan. Tetapi dalam nats ini, dalam konteks ini, Ezra dan Nehemia ingin menunjukkan kepada bangsa itu bahwa Tuhan mengundang mereka untuk masuk ke dalam sebuah perayaan. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai, menuntun perjalanan kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita tentang apa yang hendak disampaikan oleh nats kita pada pagi hari ini? Ada beberapa hal yang ingin dikatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan yang tentunya kita mengukur dari apa yang Tuhan kehendaki, maka yang dibutuhkan dari kehidupan kita bukan hanya sekedar pertobatan, tetapi bagaimana pertobatan yang sejati bisa menimbulkan sebuah sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu kita akan mengatakan bahwa pertobatan bukan tujuannya untuk bagaimana kita meratapi sebuah kesalahan, tetapi bagaimana sebuah pertobatan itu merujuk kepada sebuah jalan baru, atau bagaimana sebuah pintu gerbang yang sudah dibukakan supaya kita bisa mengalami sebuah perubahan, sebuah pengampunan, sebuah pemulihan, sebuah hubungan yang baik, dan tentunya akan menghasilkan sebuah hasil yang tentunya membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, sehingga senantiasa Tuhan membukakan setiap peluang untuk kita mengalami pemulihan hubungan yang baik dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga hasil akhirnya bukanlah sebuah kesedihan, tetapi sebuah kelegaan, sebuah sukacita, karena kita memahami bahwa setiap pengampunan yang Tuhan berikan adalah sebuah kelegaan karena dosa-dosa kita yang sudah Tuhan ampuni. Inilah sebuah pemahaman yang hendak diajarkan dalam kehidupan kita. Tentu ada baiknya penyesalan, tetapi janganlah hendak hanya penyesalan saja, tetapi bagaimana di dalam penyesalan itu kita diberikan sukacita untuk membangun, memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, dari nats ini kita memahami bahwa sukacita satu-satunya hanyalah karena Tuhan itu sendiri sebagai pelindung di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai pelindung, atau lebih tepatnya, satu-satunya Tuhan adalah kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan membuka peluang untuk memberikan kita sebuah pemulihan hubungan yang baru, maka di sini kita memahami bahwa Tuhan adalah satu-satunya sebagai kekuatan kita. Karena kita juga sering mencari kekuatan itu tentang apa yang bisa kita lihat, materi, kesehatan fisik, atau hal-hal lain yang bisa kita andalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun dalam konteks ini Tuhan berkata, kekuatan kita yang sesungguhnya berasal dari sukacita ketika kita di dalam Dia. Sukacita karena tahu kita diampuni, kita diterima, dan tentu hal yang lebih besar adalah kita dikasihi. Oleh karena itulah hari ini mungkin kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Mungkin juga ada sebuah kesalahan masa lalu, dan itulah yang membebani hati kita hari ini juga. Mungkin untuk hari esok. Mungkin kita juga dihantui oleh rasa bersalah yang sudah pernah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita merasakan sebuah penyesalan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, bagaimana firman ini datang untuk kita dengan mengatakan apa yang kita rasakan ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan memiliki penyesalan hari ini. Maka firman Tuhan mengajak kita
untuk membawa semuanya itu hanya ke hadapan Tuhan, supaya kita bisa menerima pengampunan dan juga supaya kita bisa mendapatkan atau menerima sukacita yang tentunya bukan dari hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita genggam dalam kehidupan kita, tetapi tentunya sukacita yang daripada Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk jangan bersedih, jangan menangis, tetapi kita diajak untuk bangkit memulai hal yang baru, karena kita sudah diterima, sudah diampuni, bahkan hal yang lebih besar kita sudah dikasihi. Oleh karena itu, jangan terus tinggal dalam duka cita, penyesalan. Kalau ada kita genggam hari ini, jangan tinggal di dalam hal yang itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, bangkitlah, nikmatilah, dan yang paling terutama, bagikan kepada sesama melalui apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain, yaitu sukacita yang daripada Tuhan, agar orang lain juga bisa menikmati sukacita itu, supaya orang juga bisa bersama-sama dalam sukacita yang kita miliki. Oleh karena itu, biarlah sukacita yang daripada Tuhan bukan dari situasi yang kita rasakan hari ini yang menjadi sumber kekuatan kita, tetapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan menjadi satu-satunya sumber sukacita kita hari ini dan juga untuk hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur setiap kesempatan hidup yang Tuhan izinkan boleh kami lalui sampai hari ini. Semua adalah berkat Tuhan dan semua adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati hingga hari ini. Bapa di surga, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap hari-hari kami hendaklah kami lalui dengan sukacita yang daripada Tuhan. Betapa berartinya diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni dan Tuhan mengasihi kami juga. Oleh karena itu, mampukan kami untuk senantiasa mengingat betapa berharganya kami di hadapan Tuhan, supaya kami juga bisa menghargai setiap waktu, setiap keadaan, setiap momen yang boleh kami lewati, agar kami juga menerima sukacita yang daripada Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini sedang berada. Dalam segala pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa memberkati, agar apapun yang mereka hasilkan, apapun yang mereka boleh hasilkan, itulah yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang sedang mereka jalani hingga hari ini. Apapun itu, hendaklah itu semua menjadi sumber pemulihan, agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.